Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nadalia dengan NIM F10512010009 dari kelas 2A1 Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengetahui dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang itu adalah getaran gelombang atau osilasi gerakan bolak-balik yang merambat ke arah tertentu. Nah, berdasarkan gelombang tersebut, menurut medium perambatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya di sini gelombang tali. Nah, membutuhkan tali untuk merambat. Berikutnya itu gelombang suara. Nah, gelombang suara ini membutuhkan udara untuk merambat. Setelah itu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik ini yaitu cahaya dan gelombang radio. Di sini di dalam ruang hampa pun bisa menimbulkan adanya gelombang. Berikutnya itu gelombang berdasarkan arah rambat dan getar juga terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arah rambat dan arah getarnya tidak ada di sumbu yang sama. Selanjutnya, ini merupakan tipe dari gelombang, yaitu yang pertama gelombang longitudinal. Nah, di sini kita bisa melihat seperti pada gambar ini. Yang merupakan gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi dan gelombang pada pegas yang digerakkan maju mundur pada arah mendatar. Nah, sedangkan yang di bawah ini merupakan gelombang transversal. Nah, pada gelombang transversal ini yang merambat adalah bentuk bukit dan lembahnya. Contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang permukaan air dan gelombang pada tali. Berikutnya itu ada hubungan antara panjang gelombang atau lambda dan frekuensi gelombang atau V dengan cepat rambat gelombang. Nah, di sini bisa dirumuskan seperti berikut. V sama dengan lambda dikali V sama dengan lambda per T. Berikutnya yaitu karakter fisik ciri gelombang. Nah, di sini ada panjang gelombang, yaitu jarak antara titik-titik identik pada gelombang. Berikutnya itu ada amplitudo, yaitu perpindahan maksimum amplitudo dari sebuah titik pada gelombang. Nah, di sini kita bisa lihat gambar atau ilustrasi. Nah, di sini dari lembah di sini ke lembah di sini ini merupakan lambdanya atau panjang gelombang. Nah, ini disebut sebagai puncak. Nah, yang di bawah ini merupakan lembahnya. Nah, di sini merupakan prodenya. Nah, setelah itu ada prode atau waktu T dari sebuah titik pada gelombang untuk melakukan satu osilasi secara komplit. Berikutnya ada laju gelombang. Bergerak satu panjang gelombang atau lambda dalam satu prode T, sehingga lajunya dapat dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali V sama dengan V per T. Nah, jika kita ingin mencari panjang gelombang, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan F
kali T. Lambda sama dengan V dikali T. Jika kita ingin mencari laju gelombangnya di sini, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil juga dari lambda dikali frekuensinya. Nah, keterangan frekuensinya itu 1 per T, frekuensi jumlah periode per detik. Nah, laju gelombangnya juga dipengaruhi oleh sifat-sifat mekanik medium perambatannya. Nah, yang pertama itu ada interferensi gelombang, yaitu dua gelombang yang berjalan dapat bertemu dan saling melewati satu sama lain tanpa menjadi rusak atau berubah. Nah, sedangkan gelombang memenuhi prinsip superposisinya, yaitu jika dua gelombang atau lebih yang merambat bergerak melewati medium. Nah, gelombang yang dihasilkannya adalah penjumlahan masing-masing perpindahan dari tiap gelombang pada setiap titik. Hanya berlaku untuk gelombang dengan amplitudo yang kecil. Nah, berikutnya ini merupakan contoh dari soal, yaitu sebuah kapal melempar sau pada suatu lokasi dan diombang-ambingkan. Gelombang naik dan turun. Jika jarak antara puncak gelombang adalah 20 meter dan laju gelombang 5 meter per sekon, berapa lama waktu yang dibutuhkan kapal untuk bergerak dari puncak ke dasar lembah gelombang? Nah, untuk menjawab soal ini, dari soal ini kan sudah diketahui lambdanya itu 20 meter atau panjang gelombangnya, dan laju gelombangnya itu atau V-nya 5 meter. Nah, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Nah, karena lambda dan V-nya sudah diketahui, maka T sama dengan lambda per V. Jadi kita masukkan nilai lambdanya 20 dan V-nya 5, maka kita mendapatkan hasil T-nya 4 sekon. Nah, waktu tempuh dari puncak ke lembah adalah setengah periode. Jadi T-nya itu setengah menjadi 2 sekon. Berikutnya yaitu gelombang pada tali. Nah, di sini kita akan memecahkan apa yang menentukan laju gelombang tersebut, dan kita akan meninjau sebuah pulsa yang menjalar pada sebuah tali. Nah, di sini misalkan pada tegangan tali kita simbolkan dengan F. Massa persatuan panjangnya adalah kilogram per meter. Nah, bentuk tali pada daerah maksimum pulsa adalah lingkaran dengan jari-jari R. Nah, yang warna hijau ini merupakan tegangan talinya yang disimbolkan dengan F. Nah, sedangkan lingkaran itu dengan jari-jarinya R. Nah, yang pertama kita tinjau dari gerak bersama dengan pulsa. Nah, berikutnya kita gunakan F sama dengan M kali A pada segmen kecil tali di puncak pulsa. Di sininya. Nah, setelah itu gaya total F net adalah jumlah tegangan pada ujung-ujung segmen tali. Kemudian total gaya kita tinjau dari arah sumbu Y. Nah, berikutnya yaitu massa M dari segmen adalah panjangnya R dikali 2 delta dikalikan massa persatuan panjang. Sehingga percepatan A dari segmen adalah V kuadrat per R atau sentripetal dalam arah sumbu Y. Nah, sehingga di sini
kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi F net sama dengan M kali A menjadi, di mana F totalnya itu 2F delta dan M-nya itu R2 delta dikali massa persatuan panjang dan A-nya itu V kuadrat per R. Sehingga F sama dengan massa persatuan panjang V kuadrat. V-nya sama dengan akar F dikali massa persatuan panjang. Jadi sudah didapatkan V sama dengan akar F per massa persatuan panjang. Sekian dari penjelasan gelombang dari saya. Terima kasih.